bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meridianisa dengan NIM 220211100082. Mata kuliah Public Speaking kelas D dengan dosen pengampu Ibu Miftahul Jannah, SE MSc. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu topik, yakni isu ekonomi nasional atau global, yaitu korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik di perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan, serta melibatkan praktik yang legal di berbagai negara. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi. Korupsi paling umum terjadi di kleptokrasi, oligarki, negara narkoba, dan negara bagian mafia. Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, kemudian merusak nilai-nilai demokrasi dan juga moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Menurut perspektif hukum di Indonesia, definisi korupsi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalamnya dijelaskan bahwa korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Terdapat 13 pasal undang-undang yang menjelaskan bentuk pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ada 30 bentuk tindak pidana korupsi yang dikelompokkan dalam yang pertama suap menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, benturan kepentingan dalam, gratifikasi, serta kerugian keuangan negara. Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dorongan dari dalam diri sendiri, seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya. Faktor rangsangan dari luar, misalnya dorongan dari teman, kemudian kesempatan, kurang kontrol, dan lain sebagainya. Menurut Komisi 4 DPR RI, terdapat 3 indikasi yang menyebabkan meluasnya korupsi di Indonesia, yaitu pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi, kemudian penyalahgunaan kesempatan atau memperkaya diri, kemudian penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri. Adapun contoh-contoh video korupsi adalah sebagai berikut. Itu mirip bola salju, sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang, atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama mantapkan hati untuk tidak pernah ikut-ikutan mencuri. Sama-sama tekadkan, kita anti korupsi. Saya Najwa Shihab, generasi anti korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah dinas dan kantor Bupati Situbondo karena Suswandi maksud kami pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional. 3 mantan pejabat RSUD Pelabuhan Ratu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana insentif tenaga kesehatan. Pemirsa, polisi menetapkan 3 ex pejabat RSUD Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat sebagai tersangka baru kasus korupsi dana insentif tenaga kesehatan COVID-19 tahun anggaran 2020-2021 yang merugikan negara sebesar 5,4 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Selama persidangan, Sandra Dewi membantah mengetahui tindakan korupsi yang dilakukan suaminya. Sandra Dewi juga membantah bahwa sejumlah aset dan barang mewah yang dimilikinya berasal dari hasil korupsi. Pemirsa, salah satu anggota DPRD Solo dari fraksi PDIP, Kevin Fabiano, ditahan pihak Kejaksaan Tinggi Dukcapil Jawa Barat atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah nasional Paralimpik Komite. Dengan melihat kasus-kasus korupsi tersebut, kita sebagai masyarakat sekaligus menjadi mahasiswa harus berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya dengan pantang terlibat tindak pidana korupsi, kemudian melaporkan tindak pidana korupsi, serta menyebarkan nilai integritas, dan masih banyak yang lainnya yang bisa kita lakukan. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambannya pertumbuhan ekonomi negara, kemudian menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat merugikan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Bagian dari tindak korupsi, kerugian keuangan negara, pemberian dan penerimaan suap, kemudian perbuatan curang atau menerima hadiah atau janji, atau penyuapan penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, pungutan liar atau pungli, dan penerima gratifikasi. Kita tidak perlu mengangkat senjata untuk menolong negara kita. Kita cukup dengan tidak korupsi, itu sudah cukup dalam menolong negara kita. Kita sebagai pemuda di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.